Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubadi wa ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin berrawat sedaya kang minulya, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali ditakdir oleh Allah sehingga bisa hadir bersama-sama untuk mengkaji ilmu yang menjadi warisan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga hadirnya kita ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma, kama qala Nabi SAW. Sungguhnya para nabi tidak mewarisi harta ataupun benda, akan tetapi mewarisi ilmu. Kumpulnya kita di majelis ilmu ini, semoga kita termasuk orang-orang yang melestarikan warisan Nabi, berarti dekat dengan Nabi, dan semoga kita tertulis menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi di dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Kita sampai pada hikmah Imam Ibni Athaillah Sakandari radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Hikmah yang ke-23. La tatarakkab furughal aghyar wa fi nuskhatin faraghal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tatarakkab ay la tantadir, janganlah engkau menunggu furughal aghyari, selesainya segala urusan, kesibukan ataupun hiruk pikuk kebutuhan dunia. Jangan kamu menunggu selesai semua urusan, selesai semua kesibukan, baru berbuat baik, baru ibadah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yaqta'uka an wujudil muraqabah, bisa memutus engkau dari adanya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, lahu bagi Allah, fima huwa muqimuka fi, di dalam apa-apa yang Allah memposisikan dirimu dalam posisi tersebut. Jangan engkau menunggu selesainya kesibukan, selesainya urusan duniawi, baru nanti ibadah kepada Allah. Itu bisa memutus hubunganmu, muraqabahmu dari Allah dalam posisi yang telah Allah tentukan untukmu. Jadi di dunia ini kan, sebagaimana yang kita tahu, dunia ini berisi segala kesibukan, segala urusan, macam-macam problema yang bisa memutus seorang manusia, seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini adalah dijadikan tempat ujian oleh Allah. Tempat ujian, yang diuji tetap ingat Allah, nanti berarti lulus, sukses, mlebu surga, masuk surga. Yang diuji dengan segala hal yang ada di dunia ini, ternyata dia gagal, lalai kepada Allah, berarti jadi orang yang gagal, celaka di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini isinya ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun.
Dan aku Allah memberi ujian kalian bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dengan sesuatu yang berat dan dengan sesuatu yang ringan, dengan sesuatu yang menyenangkan dan dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan. Itu hakikatnya semua adalah ujian dari Allah. Sehat, ujian, harus digunakan kesehatannya untuk Allah. Sakit juga ujian. Miskin ujian, kaya juga ujian. Semuanya adalah ibarat soal ujian yang dikerjakan oleh anak sekolah atau para santri yang masih belajar. Dikasih soal, oh nek diuji dengan sesuatu yang tidak enak, sakit atau kekurangan, jawabannya sabar. Dijawab dengan perilaku sabar. Oh, kalau diuji dengan sesuatu yang enak, dapat nikmat, diuji dengan harta, maka jawabannya harus syukur, jangan kufur. Begitu seterusnya. Nah, sifat manusiawi, mereka itu kepingin meraih apa yang ingin mereka raih, karena dunia ini memang isinya seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan menyukai sesuatu yang disukai, menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Minan nisa, apa itu yang diinginkan manusia di dunia ini? Minan nisa, urusan wanita, urusan pasangan. Yang wanita pengen dapat pasangan laki, yang laki pengen dapat pasangan wanita. Itu satu. Minan nisa'i wal banin, diuji wanita, diuji masalah pasangan. Kemudian wal banin, dan anak, punya anak juga ujian, harus dididik dengan bagus. Kalau sampai salah didik atau tidak perhatian dengan pendidikannya, berbahaya. Wal qanadiril muqantarati minal fiddati wal minadh dhahabi wal fiddah. Begitu juga harta, kekayaan, emas, perak, dan semua harta yang ada. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, kendaraan yang mewah, ternak atau tanaman, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak ujian yang ada di muka bumi ini, semua hal yang kita lihat di depan mata itu semua hendaknya jangan sampai memutus hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai gara-gara cari pasangan nisbat yang belum nikah, cari pasangan, cari perempuan, yang perempuan cari pasangan lelaki, karena kesibukan itu dia terputus dari Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang sudah punya pasangan kemudian punya anak, karena anaknya justru malah lupa kepada Allah. Jangan sampai yang sudah diberi harta, dengan hartanya justru dia lupa dari Allah. Dia sibuk ngurusi hartanya, sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, dan dia lupa dari Allah. Kadang-kadang berencana nanti kalau sudah kesibukan ini selesai baru saya pengen jadi orang baik. Ini jangan seperti itu. Yang muda pengen cari jodoh, pikirannya wes muda yo, jangan lihat jodoh kudune kenal wanita banyak, pacaran ini sampai 100, kalau perlu 1000 perempuan dipacari. Ya namanya pemuda ya harus begitulah, pacaran. Akhirnya dia dalam posisi umur muda, tetapi muraqabahnya, hubungan sama Allah sudah hilang. Gara-gara apa? Sibuk pengen cari pasangan yang terbaik. Nanti kalau saya sudah ketemu wanita yang saya cintai, baru saya nggak main wanita. Wes sisa satu aja. Nah, ini dia tertipu
dan terputus dari Allah di saat itu. Seharusnya jangan di-loss mindset pikiran yang ada di benaknya itu, jangan di-loss. Nek pemuda ya harus begitu, jangan. Seharusnya pemuda kalau ketika pengen cari pasangan maka tanya dulu sama dirinya, saya ini sudah siap nikah apa belum ya? Umur saya sudah siap apa belum? Oh, masih 19 tahun, masih belum siap. Ya udah, kalau belum siap jangan main wanita, jangan cari pasangan. Fokus belajar dulu, fokus ilmu dulu. Nanti kalau umur 25 atau umur sudah siap benar-benar nikah, baru cari yang diinginkan, wanita yang diinginkan. Itu pun harus dengan jalur yang benar, jangan dengan pacaran, tapi ta'aruf. Bisa tanya kepada orang-orang dekatnya, pamannya, atau lihat bagaimana orang tuanya, akhlaknya, bapak ibunya. Nek bagus berarti perempuan itu bagus. Nah sekarang kan enggak, karena sibuk pengen cari pasangan, akhirnya dia melupakan jalur yang telah diatur oleh Allah. Pacaran, ya pacaran itu enak kabeh, Pak. Ya. Yang ditunjukkan itu yang baik-baik aja. Uangnya halus, tidak pernah tahu dengan pacaran akan tahu akhlaknya, keliru. Pacaran itu tipuan semua. Sifat aslinya nanti kalau sudah jadi istrinya baru ketemu sifat aslinya. Nah, kalau dalam agama, ketika kita ada seorang manusia berada di posisi muda yang pengen cari jodoh, maka ada jalannya. Jangan langsung di-loss sehingga lepas kontrol itu tadi, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ternyata setelah sekian banyak wanita dipacari ternyata jadi istrinya. Loh, enggak seperti ketika zaman pacaran. Istrinya ternyata ganas tidak karuan. Ya, pas pacaran dhisik manis tidak karu-karuan, dibojo jadi bojone malah cerewet tidak karuan. Kenapa? Karena ketika dia mencari proses itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah punya istri, jadi kepala rumah tangga, jadi orang yang berusaha atau bekerja dan lain-lain, jangan pernah kita nunggu selesainya semua pekerjaan urusan dunia baru nanti jadi orang benar, baru nanti berusaha ibadah sama Allah. Contoh ya, ada orang kerja. Jangan sampai berpikiran begini, kerja ya Pak, berarti saat itu harus jujur. Nah, jadi pedagang timbangannya jangan dikurangi. Saat ini kerja, maka saat ini saatnya ibadah kepada Allah dengan cara kerjaan benar, jujur dalam timbangan, tidak berbohong. Kalau ada yang rusak, ada aib, oh ini ada rusak sedikit, saya kurangi begini, ditunjukkan. Begitu baru benar, jangan malah wes penting saya target bulan ini dulu wes. Saya ini timbangannya tak kurangi sidik, sing rusak tak tutupi. Sementing target bulan ini saya bisa bayar hutang sekian. Baru bulan besok saya jadi orang jujur. Jangan seperti itu. Itu berarti memutus muraqabah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu la tatarakab furughal aghyar. Jangan engkau itu menunggu selesainya urusan yang sedang kita lakukan di dunia ini baru nanti ibadah. Jangan. Ibarat seperti ikan, Pak. Ikan itu hidupnya di dalam air, maka dia mau tidak mau pasti basah. Nah, kalau ada ikan, dia pengen makan, saya pengen cari makan, pengen makan tapi di tempat yang enggak basah. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa kan? Namanya hidup di dalam air pasti kena air. Kalau lapar ya cari makan. Nah, itu ikan yang benar begitu. Nah, jangan malah saya pengen cari makan di tempat yang enggak ada air, enggak basah-basah. Enggak iso. Begitu juga kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kesibukan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya tanggung jawab. Kita tidak bisa lepas dari ini, dari itu. Wakil wis urusan yang dunia ini. Tapi semua urusan ini, dibalik semua hiruk pikuk kesibukan kita di dalam dunia ini, kita harus benar-benar menyempatkan waktu untuk berhubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan jadi orang yang pasrah dengan keadaan. Waduh, aku cek sibuk. Waduh, saya ini kerjaan cari kerja dari pagi sampai sore, semua sholat udah nggak bisa. Wes biar gini sih lah. Nanti kalau saya udah agak mapan, duitku sakit, rada anu, baru saya akan kerja, akan ibadah. Jangan. Harus disempatkan dalam sela-sela kesibukan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu kadang banyak alasan, gitu. Orang itu kadang banyak alasan. Oh, mau sholat saya tidak bisa sholat, kerjaan tidak berhenti. Alasannya sibuk kerja, tidak bisa menyempatkan di sela-sela kerja itu untuk ibadah kepada Allah, untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu jadi bekal akhiratnya. Tapi ketika masalah perut, itu masalah ibadah. Ini nek masalah perutnya mules, mules sibuk neng toko, sibuk kerja. Ayo, wah saya tidak bisa WC saya, pokoknya saya sibuk. Bisa begitu? Nggak bisa, tetap melayu neng WC. Oh sibuk kayak apa? Saya melayu WC. Sampai 5 menit, sampai 10 menit, kadang sampai setengah jam khusyuk iktikaf dalam WC, saking mulesnya. Sempat, tapi nek sholat 5 menit, 10 menit, alasan sibuk. Aduh sibuk sih, engko nek wis dodolanku, nek aku dodolanku iso tak atur lagi, aku ngatur sholat. Loh, ya Allah, seakan-akan sholat itu tidak lebih penting daripada buang air besar, daripada buang air kecil. Padahal sholat itu intisari kehidupan manusia. Karena itu, di sini beliau menasihatkan kita itu di dunia ini pasti ada urusan terus. Walaupun kita hidup di tengah hutan sendiri, itu tetap ada urusan duniawi, itu pasti sudah. Oh saya pengen ibadah, nggak ada urusan dunia, baru saya ibadah. Saya pengen topo nih jero gua di hutan sana misalnya. Ya tetap itu nanti ada urusannya. Perutnya pas lapar, ya butuh mangan, golek mangan. Tidak bisa kita hidup di dunia kok kepingin lepas dari semua urusan dunia, tidak bisa. Kalaupun itu tapi ada orang semedi, orang ibadah misalkan, dia tidak makan sampai bertahun-tahun, bisa, tapi di hatinya itu ada nafsu. Manusia itu punya nafsu. Nafsu ini termasuk dunia. Dia tidak makan, tidak minum. Kan ada tuh cerita wali-wali yang satu kayak Sunan Kalijogo, apa di pinggir sungai sampai berapa tahun ceritanya kan begitu. Tidak makan, tidak minum, seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Mereka tertidur 309 tahun atau berapa itu. Mereka tidak makan, tidak minum. Tidur dalam waktu muda, bangun masih muda. Misalkan ada orang seperti itu, tapi orang yang hidup menyendiri itu dia tidak lepas dari nafsunya. Nafsunya kadang-kadang langsung, saya ini orang yang paling hebat. Tinggal sendiri di hutan, sholat ya tak jogo, ibadah setiap hari, dzikir banyak, saya tidak sibuk sama sekali dengan dunia, sendiri di hutan. Akhirnya hatinya ini, nafsunya ini, nafsu itu termasuk dunia. Ngomong, wah iya kamu memang paling top sedunia. Wes, kalau sudah seperti itu Pak, hancur ibadahnya. Kalau merasa dia paling mulia sedunia, paling hebat ibadahnya karena tidak urusan dunia sama sekali. Itu juga termasuk min hadid dunia, bagian daripada dunia, yaitu merasa lebih mulia, merasa lebih dari siapapun. Jadi tidak bisa kita pengen lepas dari urusan dunia, sedangkan kita masih hidup di dunia, itu tidak bisa. Nah, beliau di sini menekankan, kalaupun kita sibuk dengan dunia, maka jangan sampai kesibukan itu betul-betul memutus kita dari Allah. Jangan. Sesibuk apapun maka harus kita jeda betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, kalau perlu ditingkatkan sholat duhanya, kalau perlu ditingkatkan ibadah-ibadah yang lain, termasuk hadir di majelis ilmu semacam ini untuk memperluas lagi wawasan kita dalam agama, karena ini adalah bekal utama kita nanti di akhirat. Itu harus betul-betul diberi jeda dan kita selipkan di semua kesibukan kita. Jangan sampai kita terlena dengan semua yang ada di muka bumi ini, yang mana itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana orang-orang dulu itu Pak. Orang-orang dulu itu, orang-orang salaf dulu itu, ulama salaf,
itu mereka orang-orang soleh. Kalau kerja itu di sela-sela kerjanya itu baca sholawat ribuan kali sambil nunggu orang beli kerja ini. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, baca sholawat. Malah orang-orang dulu itu kalau nanem, saya pernah ceritain oleh guru-guru saya, itu orang-orang dulu itu kalau nanam padi itu sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu diceritai orang-orang zaman dulu begitu. Jadi setiap biji itu dibacakan subhanallah alhamdulillah sambil nanam padi, setiap bijinya. Maka ditanya, wah Mbah, kenapa kok sama nanam ini? Ya, saya berharap tanam padi saya nanti panen, setelah itu dimakan orang, berkah, dia jadi orang taat. Subhanallah. Setiap sela-sela kerjanya diberi zikir dan diniati seperti itu. Ya, ini padi seperti ini ya berkah Pak. Dimakan orang, orangnya akan berubah jadi orang baik. Karena padi dimakan jadi darah, darah jadi tubuh. Tubuh ini kalau dibuat dari sesuatu yang berkah maka akan berkah. Orang-orang dulu jaga toko, baca sholawat sampai ribuan nunggu yang pembeli. Bahkan mereka ada yang sambil jaga toko baca Al-Quran. Satu hari di pasar itu bisa dapat beberapa juz sambil nunggu. Ada pembeli tutup dulu melayani, selesai baca Quran lagi. Itu hidupnya orang dulu seperti itu. Aswaquhum kamasjidihim, aswaquhum masajiduhum. Pasar mereka itu bagaikan masjid-masjid mereka. Itu orang-orang dulu. Terutama orang-orang sampai sekarang itu masih ada daerah namanya daerah Tarim itu seperti itu. Kalau kita di pasar mereka isinya begitu Pak. Jaga toko megang Quran. Jaga toko ada yang megang tasbih. Jaga toko ada yang sholat di tokonya, sholat sunnah, sholat duha. Itu orang-orang dulu seperti itu. Di sela kesibukan tidak memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah, yang dzikir, yang ini semuanya mereka kerjakan sambil kerja. Dan bisa orang kerja yang bersallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa juta sholawat itu kalau dibaca sambil kerja seumur hidupnya itu kalau ditotal. Kalau bisa seperti itu. Maka kesibukan jangan pernah jadi alasan untuk menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kerja itu sudah ibadah, tapi kalau di dalam kerja itu kita kerja cari yang halal untuk anak istri itu sudah ibadah Pak. Diniati untuk cari yang halal, dan dalam kerja itu kita tidak meninggalkan kewajiban sholat, itu kerjanya kita itu jadi ibadah. Kerja kita sudah jadi ibadah, tapi di dalam kerja kita selipkan ibadah berupa zikir, berupa bacaan Quran seperti orang yang jaga di toko tadi, atau baca sholawat, maka ini akan bernilai lebih dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang wajib-wajib, itu intinya. Jangan sampai kerjaan jadi alasan saya tidak bisa sholat gara-gara sibuk kerja. Jangan. Kamu tidak pernah punya alasan kok saya tidak bisa pergi ke WC gara-gara sibuk kerja. Tidak pernah alasan itu. Nah, sholat apalagi. Nah, lebih-lebih ini tadi. Jadikan kerjaan kita itu tidak melalaikan dari kewajiban, dan kalau perlu gunakan di setiap kesibukan kita itu ada zikir, ada hubungan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan betul-betul menjadi orang yang lulus dari ujian dunia yang sementara ini. Nah, kalau sudah benar-benar bisa seperti itu, kesibukan tidak menjadi alasan untuk melakukan ibadah dan kebaikan, maka kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang benar-benar lulus di dalam ujian di dunia ini. Sama halnya orang itu, contohnya ada orang misalkan ada orang yang sederhana hidupnya. Dia kesibukannya apa? Uangnya ini dibuat makan aja, kadang kurang, kadang cukup, kadang enggak. Tapi kalau kita masih bisa memberi jeda untuk ibadah, uang itu diambil sedikit untuk sedekah, sebagian untuk sedekah, ini luar biasa. Karena sedekah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih pahala itu bukan dari nominalnya Pak, bukan dari nominalnya, tapi dari prosentase harta. Ada orang hartanya cuma 50.000, sehari dia cuma punya 50.000, sedekah 1.000, atau dia sedekah sehari 50.000, dia sedekah misalkan 5.000 atau 10.000, anggap aja 10.000, ngitungnya ben gampang. Ini berarti berapa persennya? 20% dari hartanya. Sama orang yang punya
punya uang 50 miliar, sedekah 10 miliar, sama yang 10.000 podo ganjarannya. Jadi kalau kita mikir Gusti Allah, ya Allah maha baik sekali. Kita kaya, kalau kita hubungkan dengan Allah, kita dalam keadaan tidak punya, sedekah kita tuh nilainya tinggi. Prosentase harta kita, bukan nominal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nah di sini beliau, kalau kamu pengen ibadah, nambah kedekatan sama Allah, baik lewat ibadah atau lewat harta, jangan nunggu selesai masalahmu. Oh saya ini nggak punya harta buat makan ini masalah. Jangan nunggu masalah ini selesai, udah seadanya diambil dijeda sedikit uangnya, dicuil untuk sedekah. Maka itu nilainya besar. Justru saat itu kamu kaya dalam keadaan tidak punya tapi kaya. Kenapa? Karena sedekahnya ini ibarat tadi itu 50.000 disedekahkan 10, sedekahnya 20% dari hartanya. Ibarat orang punya 50 miliar, sedekah 10 miliar, podo ganjarannya. Karena Allah melihat bukan dari nominal harta, tapi dari nominal persentase harta yang dimiliki. Karena itu kita itu kalau jadi panitia, seperti panitia masjid kayak gini ya, ada orang nyumbang sedikit, jangan kita anggap remeh. Kadang-kadang dia nyumbang 50.000, ternyata itu dia sehari cuma dapat 10.000, berarti 50% hartanya disumbangkan. Orang paling lomo ini. Dulu tuh ada Al Habib Abu Bakar Adni, ulama besar kaya raya. Setiap orang yang datang itu disembelihno kambing, Pak. Tamu sembelihno kambing, 1, 2, setiap yang datang. Bahkan kalau ulama yang datang, naikkan beliau rumahnya ada tangganya. Kalau naik tangga, berapa tangga yang beliau lewati? 50. Sembelih 50 kambing nyambut ulama itu. Memuliakan tamu kalau ulama, itu dihitung tangga yang dilewati, sembelihno kambing. Beliau kaya raya. Ada orang tamu disembelihno kambing. Hebat ini. Tamu disuguhi sembelihan kambing. Ini lomo bener ini beliau ini. Luar biasa. Mana beliau tanya, kamu pengen tahu? Ini dalam hati nih, dikasih sama beliau. Kamu pengen tahu ada orang yang lebih dermawan daripada saya? Itu saudara saya Husin namanya, di Tarim sana. Kamu ke sana, dia lebih lomo, lebih dermawan daripada saya. Kamu lihat setiap orang tamu kesini tak sembelih kambing, ulama tak sembelih banyak sesuai tangga dilewati. Ini ada saudara saya lebih dermawan dari saya. Kamu ke sana, itu orang paling lebih dermawan dari saya. Akhirnya ke sana. Sampai sana namu, jangankan disembelih kambing, yang keluar air putih, sama dikeluarkan roti 1. Setelah itu ditugel jadi kalih, yang satu dikasihkan, monggo dimakan, yang satu dimakan bareng. Akhirnya orang ini katanya lebih lomo, kok cuma roti 1 ditugel sisan. Aduh. Wes ini Habib Abu Bakar Adni ini nggak beres, maksudnya piye? Roti siji cilik ditugel sisan. Ngene kok jare lebih lomo. Penasaran balik lagi. Katanya itu lebih lomo, kakakmu atau saudaramu tuh. Lah kan sampean kan jamunya kambing. Apa itu maksudnya? Maka dijerangin dulu. Kamu tahu Akhi Husin, saudaraku Husin itu, dia tuh memang nggak pengen kaya, dia pengen hidup sederhana aja. Dan kamu tahu, dia itu setiap hari rezekinya cuma 1 roti. Yang dia punya di rumahnya itu cuma 1 roti itu. 1 roti dikasih separuh, berarti 50% kekayaannya dikasihkan ke kamu. Sedangkan saya 1 kambing itu tidak ada 1, masih banyak ini. Bukan 50%, baru 1% mungkin tidak ada yang saya suguhkan ke tamu-tamu itu. Berarti dia lebih lomo dari saya. Dia lebih dermawan daripada saya. Nah di situ bagi kita, di saat kita pengen ibadah dengan harta, jangan nunggu masalah kekurangan saya ini selesai baru saya sedekah. Jangan. Kalau kita sibuk dengan kerja, kalau saya kerja selesai baru saya ibadah, jangan. Di setiap kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, maka di situ kita jeda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah atau dengan sedekah dan lain-lain. Intinya semua kesibukan, semua masalah, semua urusan yang sedang melilit kita di dunia ini jangan jadi alasan untuk mencegah kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang yang demikian. Kalau sudah demikian, berarti kita jadi orang yang benar-benar sukses, selamat, dapat lulus ujian di muka bumi ini dan akan jadi orang yang sukses di akhirat. Semoga termasuk orang-orang tersebut. Kita semua amin. Allahumma amin. Kalau bisa minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.